Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan kami akan membahas peningkatan populasi manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gurasyata Kencana. Saya Devina Rizkita. Saya Yogi dan Mawan. Saya Novel Lahiri Mufid. Selamat menonton. Pengertian, peningkatan populasi manusia merujuk pada pertumbuhan jumlah penduduk di suatu wilayah atau planet dalam periode waktu tertentu. Fenomena ini dapat diukur dengan menentukan perubahan jumlah penduduk dari satu waktu ke waktu lain. Peningkatan populasi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk laju kelahiran yang tinggi, penurunan tingkat kematian, migrasi, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Laju kelahiran yang melebihi tingkat kematian biasanya menjadi penyebab utama peningkatan populasi. Hal ini dapat terjadi karena perbaikan dalam kesehatan, sanitasi, akses terhadap pelayanan medis, dan faktor-faktor lainnya. Faktor pendorong peningkatan populasi manusia yang pertama adalah natalitas atau kelahiran. Tingkat kelahiran tinggi adalah faktor utama yang mendorong pertumbuhan populasi. Faktor ini dapat dipengaruhi oleh norma budaya, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan kebijakan keluarga. Yang kedua adalah mortalitas, kematian. Kemajuan dalam bidang kesehatan dan peningkatan akses terhadap perawatan medis dapat mengurangi angka kematian, dan pada gilirannya dapat menyebabkan pertumbuhan populasi manusia. Yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan. Kedatangan individu baru ke suatu wilayah melalui migrasi dapat menyumbang pada pertumbuhan populasi di daerah tersebut. Migrasi terjadi ketika jumlah pendatang lebih besar daripada jumlah yang meninggalkan wilayah tersebut. Faktor penghambat peningkatan populasi manusia yang pertama ialah keterbatasan sumber daya alam. Ketidakcukupan sumber daya seperti air, pangan, dan energi dapat menjadi faktor penghambat. Jika lingkungannya tidak mampu menyediakan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan populasi, pertumbuhan dapat terhambat. Yang kedua adalah penyakit dan pandemi. Penyakit yang menyebar luas atau wabah pandemi dapat mengurangi harapan hidup dan mempengaruhi tingkat kelahiran sehingga berkontribusi pada penghambatan pertumbuhan populasi manusia. Konflik dan perang. Konflik bersenjata dan perang dapat menyebabkan kerugian besar dalam jumlah penduduk. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan populasi. Pendidikan dan kesadaran. Peningkatan tingkat pendidikan dan kesadaran tentang masalah populasi dapat mengakibatkan penurunan tingkat kelahiran karena masyarakat menjadi lebih sadar akan konsekuensi pertumbuhan populasi yang cepat. Faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit atau kemiskinan dapat mempengaruhi tingkat kelahiran, dan pembangunan ekonomi yang baik dapat memainkan peran dalam penghambat pertumbuhan populasi. Dampak positifnya yaitu 1. Tenaga kerja yang menimpa. 2. Pertumbuhan industri. 3. Pertumbuhan infrastruktur. 4. Kreativitas dan inovasi. 5. Pertumbuhan ekonomi. 6. Dukungan sosial. 7. Penyebaran informasi yang lebih luas. 8. Meningkatkan permintaan yang akan produk dan jasa. 9. Meningkatkan peluang perdagangan. Dampak negatif dari peningkatan populasi manusia yang pertama yaitu ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya. Mengapa? Karena permintaan sumber daya yang begitu banyak sehingga terjadi ketimpangan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Yang kedua yaitu peningkatan tingkat pengangguran dan berkurangnya moralitas. Mengapa? Karena lapangan pekerjaan yang tersedia berbanding terbalik dengan adanya tenaga kerja. Yang ketiga yaitu tekanan pada infrastruktur dan layanan kesehatan yang merupakan banyaknya populasi manusia meningkatkan adanya permintaan mengenai infrastruktur dan layanan kesehatan. Yang ketiga yaitu krisis pangan karena berkurangnya ketersediaan ruang dan lahan pertanian. Yang keempat yaitu peningkatan tekanan pada sumber daya alam, dan yang terakhir pencemaran lingkungan, kurangnya air bersih. Pencegahan. Yang pertama ada menggalakkan program transmigrasi. Transmigrasi adalah program untuk memindahkan penduduk dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang masih jarang penduduknya. Transmigrasi ini akan mendorong terciptanya pemerataan penduduk. Nah, yang kedua ini ada pemerataan lapangan kerja. Lapangan jumlah kerja pada masa kini masih sangat timpang, di mana banyak lapangan pekerjaan yang hanya tersedia di daerah-daerah yang ramai, seperti kota besar. Yang ketiga ada menekan pertumbuhan penduduk dengan program KB, keluarga berencana. Keluarga berencana adalah program yang dibuat pemerintahan untuk rakyat Indonesia dengan membatasi jumlah anak, di mana dalam satu keluarga dianjurkan untuk cukup memiliki 2 orang anak saja.
Persentase jumlah penduduk terbanyak di dunia yang pertama yaitu India dan disusul Tiongkok dan lain sebagainya. Ya, ada dokumentasi kepadatan penduduk, ada mulai dari kemacetan, sampah.